Saudara, hari ini, saudara, saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan, saudara, agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maha Esa, yang oleh karenanya setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia tetap harus mengacu kepada ajaran agama. Sehingga semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri atas dasar akhlak, saudara. Mau jadi negara PKI, mau jadi negara ateis, mau jadi negara setan, mau jadi negara iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبهذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya menyampaikan berjuta terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semuanya atas kehadirannya pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidaklah Anda pulang dari tempat ini nanti kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dimaafkan. Kemudian urusan kita semua dimudahkan dan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung. Keagungan akhlak beliau dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Wallahu Subhanahu wa taala qala fi akhlaqi nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala, betul-betul, sungguh-sungguh berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang sangat mulia, akhlak
akhlak yang teramat agung. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggambarkan keagungan akhlak Nabi, saudara, kita tidak akan pernah mampu untuk memaparkannya secara tuntas. 1 jam ceramah tidak akan pernah cukup. 1 tahun pun kita jelaskan tidak akan pernah habis. Seumur hidup kita sekalipun tidak akan pernah ada kesudahannya untuk menggambarkan kesempurnaan keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking sempurnanya, saking agungnya. Namun sungguh pun begitu, ada satu ungkapan yang teramat indah di dalam menggambarkan keagungan akhlak Nabi. Kalimat tersebut diucapkan oleh istri Nabi tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau ditanya oleh seorang tabi'in, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibu orang yang beriman, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Ini pertanyaannya, saudara. Lalu apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anhuma? Beliau menjawab dengan kalimat yang singkat, padat, ringkas, jelas, menunjukkan kecerdasannya di dalam memilih kata, saudara. Di mana beliau katakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu aja jawaban Siti Aisyah. Siti Aisyah nggak bicara panjang lebar, saudara. Siti Aisyah nggak repot-repot mengungkapkan dengan aneka ragam untayan kalimat. Beliau cukup mengatakan pada saat ditanya, bagaimana sebetulnya akhlak Nabi? Beliau menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya, saudara, kalau kita ingin bicara akhlak Nabi, kemana Al-Quran menuntun, kesanalah Nabi kita berjalan, saudara. Bagaimana Al-Quran itu mengatur, itulah yang dilakukan oleh Nabi, saudara. Dan bagaimana Al-Quran itu menentukan jalan hidup, begitulah jalan hidup Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim mewajibkan aneka ragam kewajiban. Demi Allah, tak satu pun kewajiban pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara, bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara suatu revolusi yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kenapa pada kesempatan ini kita mengingatkan tentang revolusi akhlak, saudara? Sebab Nabi kita tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nabi yang bersabda dalam satu hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Innama dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasr, yaitu suatu kata yang biasa digunakan untuk pembatasan, saudara. Innama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Jadi kalau Nabi mengatakan innama bu'ithu,
Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi saudara, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam berdiri atas dasar akhlak. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam konteks ibadat maupun muamalat, semua berdiri atas dasar akhlak. Karena itu kewajiban semua umat Islam dalam setiap aspek kehidupannya senantiasa berdiri atas dasar akhlak, saudara. Makanya aneh sekali, hari ini saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi. Saudara, hari ini, saudara, saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan, saudara, agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara, saudara, ini datang dari pemikiran liberal atau datang dari pemikiran ateis. Pemikiran liberal adalah mereka-mereka yang ingin membebaskan diri mereka dari ikatan agama. Sedangkan pemikiran ateis, saudara, mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dan ini sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertera dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para founding father itu para pendiri bangsa, dari sejak awal kemerdekaan kita sudah menetapkan bahwa Indonesia berdasarkan tauhid. Indonesia berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh karenanya setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia tetap harus mengacu kepada ajaran agama, sehingga semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri atas dasar akhlak, saudara. Takbir. Jadi kalau ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara, jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI? Mau jadi negara ateis? Mau jadi negara setan? Mau jadi negara iblis? Maka itu saya tanya semua saudara, dasar negara kita apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu, saudara, adalah dasar tauhid. Apa kalimat tauhid kita? Semuanya la ilaha illallah. Lagi sekali lagi, takbir. Nah,